Shalom, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semua sehat? Nah, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan untuk memulai proses belajar mengajar kita. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat dan kasih setia Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami kembali boleh bertemu untuk melakukan proses pembelajaran. Bapa di sorga, berkati pembelajaran kami pada pagi ini, biarlah apa yang akan kami pelajari secara bersama-sama dapat kami pahami dan kami praktekkan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, inilah doa ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu bab 6 dengan tema menjaga dan melestarikan alam, yang terambil dari Kejadian pasal 1 ayat 26 dan Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Dan Ibu akan membacakan Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dan Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-15, yaitu Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Alam semesta ini diciptakan Allah sungguh amat baik. Dalam Alkitab menuliskan kesaksian bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan memelihara ciptaannya. Pada saat Allah menciptakan alam semesta, Dia juga menciptakan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Dan Tuhan memberi mandat kepada manusia untuk menguasai bumi dan menaklukkannya. Ada beberapa akibat yang disebabkan oleh keserakahan manusia terhadap alam, yaitu pertama, banjir, kedua, tanah longsor, ketiga, kebakaran hutan, dan lain-lain. Anak-anak, coba kamu perhatikan keadaan alam sekarang. Di mana-mana kerusakan alam itu semakin menjadi-jadi. Nah, tentu kita sebagai manusia harus menyadari bahwa ternyata apa yang kita lakukan selama ini sudah merusak semesta ini. Dan kita harus menyadari bahwa kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita itu bukan pengertian power atau kekuatan, namun dalam artian memelihara dan mengolah alam semesta ini dengan baik dan bertanggung jawab. Ingat itu, mengelola dan bertanggung jawab. Manusia harus menyadari bahwa betapa pentingnya peran mereka dalam pelestarian alam semesta dan lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi peri kehidupan
dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi manusia dalam hal ini memiliki peranan demi kelangsungan kehidupan seluruh makhluk yang ada dalam alam semesta ini. Dalam kehidupan manusia, ada dua interaksi yang kadang muncul antara berbagai komponen. Ada yang bersifat positif. Hal ini dapat terjadi apabila terjadi keadaan yang mendorong dan membantu kelancaran berlangsungnya proses kehidupan lingkungan. Misalnya, cara mengambil hasil hutan agar tetap terjadi kelestarian dengan sistem tebang pilih. Kemudian, ada juga interaksi yang bersifat negatif. Hal ini dapat terjadi apabila proses interaksi lingkungan yang harmonis terganggu sehingga interaksi berjalan saling merugikan. Dan hal ini dapat menimbulkan gangguan terhadap satu komponen di dalam lingkungan hidup dan akan membawa pengaruh yang negatif karena keseimbangan terhadap komponen yang tidak harmonis lagi. Contohnya pembakaran hutan. Tentu kalau hal ini dilakukan, tentu makhluk hidup, binatang atau hewan-hewan yang hidup di dalam hutan tersebut akan merasa terganggu. Dan habitatnya itu akan punah oleh karena ulah manusia yang tidak memikirkan kehidupan makhluk hidup yang ada di dalam alam semesta ini. Anak-anak, seberapa penting alam bagi kehidupan manusia? Nah, alam ini sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pada zaman dahulu, pada kehidupan tradisional, hutan itu sangat dijaga kelestariannya. Dan bahkan hutan itu dibagi dalam 3 bagian, yaitu pertama, hutan yang boleh digarap. Kedua, hutan yang boleh diambil hasilnya, tapi harus disediakan pengganti. Contohnya, ketika seseorang menebang pohon, dia akan menebang pohon yang lebih besar dan tua dan menggantikannya dengan pohon yang baru. Kemudian yang ketiga, hutan larangan. Hutan yang dilarang untuk dijamah oleh manusia atau dilarang dimasuki oleh manusia. Karena dengan pembagian ketiga hutan ini, manusia dapat menentukan hutan mana yang bisa dikelola dan diambil sumber daya yang ada di dalamnya. Ada berbagai macam upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan bumi, seperti penghematan energi. Kedua, penebangan hutan harus didahului dengan penanaman kembali supaya ada pohon pengganti. Ketiga, reboisasi. Keempat, memperluas hutan lindung. Kelima, mengurangi pemakaian benda-benda yang tidak dapat diurai. Keenam, mengurangi penggunaan pestisida. Ketujuh, mendaur ulang dan tidak membuang sampah sembarangan. Jadi, anak-anak, sebagai remaja Kristen, tentunya kalian tidak mau alam semesta ini menjadi rusak. Nah, oleh karena itu, hal sederhana yang dapat dilakukan oleh kalian adalah menjaga alam ini dengan tidak membuang sampah sembarangan atau membuang sampah pada tempatnya. Jadi, hal yang kedua yang dapat dilakukan oleh siswa atau kalian sebagai remaja Kristen itu adalah menanam kembali pohon di sekitar lingkungan sekolah atau di sekitar rumah kita, atau yang biasa disebut reboisasi, sehingga alam kita ini bisa menjadi hijau kembali. Jadi, anak-anak,
dari materi kita pada hari ini mengajarkan kita untuk mewujudkan penghijauan di lingkungan sekitar kita, dimulai dari hal-hal yang kecil. Dari materi pembelajaran kita hari ini, marilah kita saling bergandengan tangan untuk menjaga dan melestarikan alam sesuai dengan amanat Tuhan dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-15. Jadi anak-anak, kesimpulan yang dapat kita tarik dari pembelajaran kita pada hari ini adalah satu, bahwa kita harus menghargai tugas dan mandat yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk memelihara dan melestarikan alam ini. Kemudian kedua, kita harus menjaga alam semesta ini dari berbagai macam kerusakan. Kemudian ketiga, kita harus menyadari pentingnya alam semesta ini bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Kemudian yang keempat, kita harus mencari upaya untuk menjaga dan melestarikan kembali alam ciptaan Tuhan ini sesuai dengan mandat yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kemudian yang terakhir, sebagai remaja Kristen, hal sederhana yang dapat kalian lakukan adalah dimulai dari membuang sampah pada tempatnya, kemudian melakukan penghijauan di lingkungan sekitar di mana kalian berada. Jadi itulah kesimpulan yang dapat kita tarik dari materi pembelajaran kita hari ini, dan semoga kalian semua bisa menerapkannya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kalian. Baiklah anak-anak, materi kita pada hari ini boleh selesai, dan kiranya materi ini dapat kita pahami dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sesuai dengan mandat atau tugas yang sudah diberikan Tuhan kepada kita untuk tetap menjaga dan melestarikan alam ini. Tetapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi ini, tidak lupa Ibu ingatkan kepada kalian semua untuk membaca kembali materi dan mempelajarinya di rumah dan mengerjakan setiap tugas-tugas yang sudah ada di lembar kerja peserta didik. Jadi semua tugasnya itu harus dikerjakan. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk segala waktu dan kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk melakukan proses belajar mengajar pada pagi hari ini. Biarlah pembelajaran yang telah kami lakukan pada pagi ini dapat berbuah baik bagi kelangsungan hidup ciptaan Tuhan di atas muka bumi ini. Dan ajar kami untuk mau melakukan kegiatan-kegiatan yang positif di dalam melestarikan dan menjaga bumi ini. Bapa di sorga, sertai kami sepanjang hari ini. Engkau yang akan terus berkarya dalam kehidupan kami, tetap menjaga kami. Bapa di sorga, inilah doa ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.